Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, janabal afadhil ulama anal a'izza, ayuhal asatid wal ustadzat, musrif-musrifah yang saya hormati, segenap mas santri yang saya hormati. Alhamdulillah, ini hari di mana kita merayakan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari di mana hari paling mulia di antara hari-hari yang lainnya, karena kemuliaan hari-hari yang lainnya hanya mungkin ada ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Maka ini adalah istimewa sekali kita ikhtitam, kita mengakhiri periode ini pada saat hari di mana baginda Rasul dilahirkan dengan membaca Maulidul Habsih, yang semoga semua itu pertanda baik untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memperjuangkan kita, membimbing kita, memberi arahan kepada kita, memberi rahmat kepada kita, dan kelak di yaumil akhir semoga juga berkenan untuk mengakui kita sebagai umatnya dan memberi syafaat kepada kita semua. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini ikhtitam sementara pembacaan maulid untuk angkatan 31. Saya terima kasih sekali. Jadi angkatan 30 saya mengawali periode saya di direksi sebagai direktur Ponpesma itu di angkatan 22. Ini angkatan 31. Ternyata sudah banyak angkatan yang saya lalui. Saya dibuka dengan angkatan 22 yang begitu luar biasa istimewa. Sampai saya sedikit banyak hafal namanya anak angkatan 22. Karena anak-anaknya penurut sekali, rajin-rajin sekali, luar biasa, sehingga hati saya itu senang. Dan asatid lain juga senang. Musrifah lain itu rata-rata masih mengingat betul angkatan 22, termasuk mungkin Pak Anam. Ustadz Anam mungkin masih sangat ingat dengan angkatan-angkatan 22. Mereka juga masih akrab dengan kami, masih saling bertegur sapa. Diawali dengan angkatan 22 dan kayaknya dan berdasarkan SK jabatan saya itu selesai di angkatan ini, di angkatan 31. Di bulan September Oktober itu jabatan saya selesai, ditutup dengan angkatan 31 yang alhamdulillah juga baik-baik, tidak banyak menyusahkan. Karena iya betul, memang tidak banyak menyusahkan. Saya alhamdulillah dimulai dengan angkatan yang baik, ditutup dengan angkatan yang baik. Jadi saya bersyukur betul bahwa diamanai dengan jabatan ini itu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya mungkin sedikit banyak ada yang melatih kesabaran saya. Tapi alhamdulillah angkatan 31 tidak begitu menguji kesabaran. Jadi ya lumayan penurut. Kalau asatid juga ngomong yang sama, kalau musrifah juga yang sama. Saya tidak pernah menyaksikan Pak Ustadz Abdul Khalik itu seceria angkatan seperti angkatan ini. Biasanya kalau sudah masuk Pak Abdul Khalik itu kalau sudah masuk angkatan tengah ke belakang itu wes wajahnya wis diteko, wis stres itu. Tapi alhamdulillah angkatan ini baik-baik. Musrifah juga menyatakan baik. Dan ini ternyata pola hidupnya juga mulai tertata. Artinya istirahatnya sudah bisa menata waktunya. Kalau angkatan kemarin-kemarin itu ada banyak yang sakit. Itu menurut saya karena ketidakmampuan nata jadwal hidupnya. Jadi angkatan kemarin itu satu hari itu bisa sampai 6, 7, 8 yang harus dibawa ke dokter setiap hari. Jadi saya dan Pak Anam itu sibuk jadi sopir.
Setelah asar itu sudah standby. Kalau enggak Pak Anam ya saya. Kalau saya enggak ada Pak Anam. Kalau saya ada ya saya. Itu selalu setiap hari 678 678. Bahkan kami pernah pakai mobil 2 karena mobil satu enggak cukup. Ada 11 orang Pak Anam. 11 orang harus diperiksakan bareng-bareng. Jadi setelah asar itu selesai isya itu belum datang. Ya karena banyak yang sakit. Itu karena pola hidup. Saya lihatnya nek bengi ku sampai jam 2. Gek ketimplungan nih. Mari ngono turu jam 3 ditangani. Apa maneh ndase gak ngliyeng. Terus menisuke dulen, ora istirahat. Setelah kuliah ndak istirahat tapi dulen. Akhirnya kok sore ditangani, mohon maaf Pak, saya demam. Serius itu. Gampang ditanya wajah-wajahnya ngono iku. Gue nek bengi melekan, awan gak ono, sore pasti ngomong demam. Nah itu. Tapi alhamdulillah angkatan 31 sehat-sehat, nurut-nurut, alhamdulillah baik. Nah, dan nggak ada yang kesurupan. Yang itu yang saya agak saya heran itu. Jangan-jangan temennya semua. Enggak, dulu itu kalau awal 1 bulan awal itu pasti ya ono sing kesurupan. Ada yang kesurupan sana, ada yang kesurupan. Kadang-kadang 3 kamar tuh jejer kesurupan. Gar kene waras, ganti sebelah. Iku urut ngono. Masya Allah, alhamdulillah. Atau mungkin wis jine wis rada males. Nah, saya apresiasi betul, saya terima kasih betul kerjasamanya. Kalau wiritan juga tertib, baca kitab semua. Malah ada yang sudah semester 8 masih mondok. Dan rajin juga. Luar biasa. Senang sekali. Jadi kayak Mas Faizin itu luar biasa, itu istimewa. Itu kalau nggak pok-pokane oleh hidayah nggak mungkin kayak gitu. Karena memang hidayah itu susah. Hidayah itu nggak bisa dicapai hanya dengan ilmu dan tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak dikehendaki Allah. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang pintar. Misalnya sebut Anne Marie Schimmel. Itu bisa baca kitab Ihya, paham kitab Ihya. Kalau baca kitab Ihya itu sampai nangis. Tapi ya nggak ditakdir Allah untuk masuk Islam. Paham ajaran Islam, sangat mengakui kebenaran Islam. Bahkan kalau baca karya-karya Islam tentang tasawuf bisa sampai nangis. Tapi tidak ditakdir masuk Islam. Itu adalah bukti bahwa hidayah itu tidak mesti hanya untuk urusannya ilmu, tidak mesti juga karena kaya, tidak mesti itu. Jadi memang hanya orang pilihan yang dikasih hidayah. Jadi jenengan semua bisa mondok itu ya karena hidayah. Walaupun ya aku yang ngerti ono sing ora sepira weneng ya ono, tapi hidayah itu kadang-kadang maksa. Sakjane ora gelem mondok berhubung wajib akhirnya gelem. Aslinya gak iso ngaji, berhubung dipaksa mondok akhirnya iso ngaji. Lah hidayah itu Allah itu kayak begitu. Tapi begini teman-teman sekalian yang saya hormati. Ketika sampean semua diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, diantaranya adalah ngaji, diantaranya adalah kuliah, diantaranya adalah mondok, dan jenengan semua tidak menunda, itu bentuk bahwa jenengan semua adalah orang pilihan. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah itu menyatakan ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Orang kalau menunda-nunda amal, nunda-nunda sholat, nunda-nunda belajar sholat, nunda-nunda belajar agama, nunda-nunda sekolah, nunda-nunda kuliah, nunda-nunda ngaji. Padahal diberi kesempatan oleh Allah
diberi waktu luang oleh Allah, itu kata Ibnu Athaillah min ru'unatin nafsih, tanda dari bodohnya jiwa. Kita hanya harus ngaji, kita hanya harus sekolah, kita hanya harus berusaha sekuat mungkin untuk jadi orang baik. Kalau sudah kuliah, kalau sudah mondok, kalau sudah ngaji, jadi apa? Nggak usah mikir. Kata Ibnu Athaillah di makalah yang lain, beliau menyebutkan arrih nafsaka anit tadbir fama qama bi ghairuka anka la takum bi li nafsik. Kamu itu sudah ndak usah mikir, kamu ndak usah bingung, urusan masa depanmu ndak usah bingung, karena itu sudah diurus oleh Allah. Fama qama bi ghairuka anka la takum bi li nafsik. Kalau sudah ada yang ngurusi, kamu nggak usah ngurusi. Sekolah saja, kuliah saja, mondok saja sebaik-baiknya. Nanti dapat apa, jadi apa, biarkan Allah yang mengurusnya. Jadi kita ndak usah terus kayak begitu. Lah wong mondoke gak temen, ngajine gak temen, belajar agama gak temen, kuliahe gak temen. Tapi malah sing dipikir-pikir, sing ditemeni ku mikir-mikir liyane. Apa kata Ibnu Athaillah? Beliau mengatakan ijtihaduka fima dhuminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirah. Kamu bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah ada yang nanggung. Jodoh sudah ada yang nanggung, harta sudah ada yang nanggung, ajal sudah ada yang nanggung, rezeki sudah ada yang nanggung, tapi kamu bersikeras ngurusi itu. Wa taksiruka fima tuliba minka, tapi kamu meremehkan apa-apa yang harus kamu lakukan, yang diwajibkan kepada kamu. Sampean diwajibno sholat, sholat kudu sah, sakjane belajar masalah sholat. Sampean belajar dadi wong Islam sing apik karena itu wajib. Sampean kuliah yang baik, nuntut ilmu itu wajib. Itu saja. Karena apa? Wa taksiruka fima tuliba minka. Kalau kamu meremehkan apa-apa yang menjadi kewajibanmu, yang kamu diwajibkan atasnya, itu dalilun alantimasil basirati minka. Itu pertanda bahwa Allah sudah mencabut hati nuranimu dan membiarkan kegelapan menguasai. Makanya wis sing urip itu ya yang wajib-wajib aja dipelajari, apa yang wajib dijalani, apa yang mungkin itu dilakukan, usaha yang sebaik-baiknya, hasilnya apa, ufawwidu amri ilallah, serahkan semuanya kepada Allah. Di angkatan 31 ini saya tidak tahu, kan SK itu uruk Pak Rektor, jadi nek diterusno, kalau tidak ya sudah, berarti 31 ini adalah 22 sampai 31, dan 31 itu kenangan yang terbaik untuk saya. Jadi itu ya, jenengan semua sudah, itu aja belajar terus jadi orang baik, terus saja dilakukan dengan baik. Tahu, belajar yang baik. Saya yakin kok, seyakin-yakinnya apa yang jenengan dapatkan di Ponpesma itu sangat mahal, lebih mahal dari apapun seumur hidup jenengan. Belajar agama, belajar kuliah sing api, belajar agama sing api. Ya ketika saya taftis misalnya, setiap kelas saya masuki terus kemudian saya tes satu-satu, itu kan ya memang ada yang belum paham, tapi itu tidak mengurangi pahala jenengan belajar, karena ukuran paham dan tidak itu Allah yang menentukan. Kalau ngajar, orang yang ngajar, gurunya ngajar model kayak apapun, kalau Allah tidak nakdir paham ya nggak paham. Karena guru itu harusnya bersemboyan ana qori anta sami wallahu hadi. Saya baca, kamu mendengarkan, tapi yang ngasih hidayah itu tetap Allah. Saya jadi guru pengen sampean paham, sampean jadi murid pengen paham, sampean jadi santri pengen paham, tapi Allah yang maha berkehendak. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya ingin, sampean ingin, tapi Allah tetap berbuat apa yang dia inginkan. Makanya paham atau tidak,
terus belajar. Karena kewajiban kita belajar itu adalah dari buayan ibu hingga liang lahat. Tuh, terus jadi orang baik, terus istiqomah kayak begini. Jangan pernah membiarkan sesuatu mengganggu kita dan membuat kita melenceng dari jalur yang sudah baik. Itu ya. Saya ketemu Mas Faizin pertama kali kok. Iki kira-kira hari gak ndabek wis semester 8, tapi luar biasa alhamdulillah. Saya lihat itu, saya pantau terus. Kalau jamaah ya berangkat, kadang-kadang duluan, walaupun sering ya telat. Tapi ngaji juga berangkat terus, masya Allah, itu luar biasa. Lah padahal sing liyane ku wis, Pak piye carane semester 8, aku gak ada mondok piye carane lah. Itulah mahalnya hidayah. Saya katakan sekali lagi, itulah mahalnya hidayah. Tidak semua orang ditakdirkan mendapatkan fasilitas khusus yang bernama hidayah. Kita belajar dari baginda Rasul. Ikrimah itu putranya Abu Jahal, tapi beliau jadi panglima perangnya baginda Rasul memerangi para kafir. Abu Lahab itu masih ada saudara dengan baginda Rasul, tapi tidak dikehendaki Allah untuk masuk dan ikut mendukung dakwanya baginda Rasul. Ammar bin Yasir itu budak, Bilal bin Rabah itu budak Habasah yang wajah mereka hitam legam, yang mereka tidak ada harganya, diperjualbelikan karena mereka budak. Tapi Allah memberikan fasilitas yang istimewa kepada mereka. Mereka digiring oleh Allah menuju barisannya baginda Rasul, sehingga mereka berjuang memperjuangkan baginda Rasul, memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan dakwanya baginda Rasul, sehingga bahkan nyawanya dipertaruhkan. Makanya fasilitas hidayah itu mahal sangat mahal fasilitas yang bernama hidayah. Karena itulah sekali kita dapat hidayah, pegang, istiqomah, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi hidayah nggak ada hubungannya dengan keturunan, karena Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Sayyidina Ikrimah itu menjadi panglima perangnya baginda Rasul. Sayyidina Bilal itu budak dari Habasyah, orangnya hitam. Makanya hidayah itu tidak melihat wajah, tidak melihat sing glowing sopo, tidak yang melihat yang tidak glowing siapa, tidak juga melihat kaya dan miskinnya. Maka hidayah itu mahal sekali. Nah, maka coba bayangkan, dan tidak ada hubungannya dengan jabatan. Buktinya ketika raja-raja itu disurati oleh baginda Rasul untuk ikut pada agamanya baginda Rasul, mereka menolak hanya gara-gara mereka takut kerajaannya hilang. Banyak orang kaya yang memusuhi baginda Rasul, tapi justru banyak orang miskin sekelas Sayyidina Bilal, sekelas Sayyidina Ammar bin Yasir. Bahkan Ammar itu ibunya adalah syahidah pertama dalam Islam. Samen bayangkan orang-orang dulu ketika memperjuangkan baginda Rasul. Ibunya Sayyidina Ammar itu didelen nduk ngone padang pasir dalam posisi panas sekali, dilucuti dan ditidurkan di atas pasir yang sedang panas di siang hari. Dikasih batu yang besar di atas badannya, disuruh ngingkari ajarannya baginda Rasul, sehingga beliau meninggal pun beliau tidak mau keluar sejengkal pun dari hidayah yang sudah diberikan Allah kepada beliau. Maka perjuangan mempertahankan hidayah itu kayak begitu. Makanya kenapa kok ada orang yang mudah sekali diajak baik, ada orang yang sulit sekali diajak baik. Ya karena hidayah itu memang kehendak Allah.
Kenapa kok tidak Abu Jahal? Kenapa tidak Abu Lahab yang orang punya pangkat yang dukung baginda Rasul? Kenapa tidak Abu Lahab yang ada saudara dengan baginda Rasul yang mendukung baginda Rasul? Justru orang jauh yang mendukung baginda Rasul. Ya karena itu tadi, hidayah itu hanya diberikan oleh Allah sebagai fasilitas yang istimewa, sebagai barang yang mewah, sebagai fasilitas yang luar biasa hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang dipandang oleh Allah memang istimewa. Semoga kita semua dipandang oleh Allah bagian dari orang-orang seperti itu. Nah, makanya itu harus disyukuri. Ya alhamdulillah wis ape lulus rek. Tapi nek wis ape lulus terus kemudian mari ngene gak ngaji. Berarti itu menyia-nyiakan fasilitas yang sudah diberikan Allah. Apa sih fasilitas termewah yang pernah sampean dapatkan di dunia ini? Sampean misalnya pengen mobil terbaik sekalipun. Coba bayangkan berapa tahun sampean bisa naiki kemewahan mobil itu. Umur manusia itu 65 rata-rata. Kalau sampean bisa mendapatkan mobil itu 40 tahun, di usia 40 tahun, kita hanya tinggal menaiki mobil itu 25 tahun dan dia pun pasti expired. Ketika dia pertama muncul, mungkin dia jadi mobil yang paling mewah. 3 tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun kemudian saya yakin dia sudah menjadi mobil yang ketinggalan zaman. Itu dunia kayak begitu. Fasilitas apa yang paling mewah yang sampean pernah dapati? Bukankah di desa-desa sampean tuh pernah ada rumah yang pada zamannya adalah rumah paling besar dan rumah paling mewah, yang hari ini justru yang paling kecil dan paling jelek sendiri di kampungnya. Itulah rumah di dunia. Sedangkan yang sedang kita perjuangkan adalah rumah kelak ketika di akhirat yang selama-lamanya. Fasilitas yang kelak yang kita dapatkan selama-lamanya. Yang itu hanya bisa kita perjuangkan saat ini, mulai detik ini hingga kita mengembuskan nafas. Lah perjuangannya susah, iya. Kenapa? Karena tidak pernah expired. Perjuangannya susah, iya. Kenapa? Karena tidak ada masa yang bisa bikin surga itu menjadi kecil. Gak ono ceritane omah nduk surga kaya omah nduk nggone dunya sing 5 tahun kemudian setelah jadi paling mewah malah jadi paling kecil dan paling jelek. Karena dia keindahannya kekal, maka kita merjuangkannya memang harus lebih dari sekedar kita KPR rumah. Memang harus lebih berjuang dari sekedar kita ngredit mobil. Itulah perjuangan kita saat ini. Maka teman-teman sekalian yang belum bisa ngaji, misalnya kok belum bisa ngaji, belum selesai, belum fasih, sholatnya ternyata belum selesai, belum mencapai tahap yang fix, sing kira-kira marem doati aku wis sah. Kok bacaan Qur'annya masih banyak yang peletotan ora karo-karuan. Misalnya kok bacaan sholatnya masih banyak yang terkatung-katung. Ayo, kita sudah dikasih fasilitas yang istimewa, manfaatkan itu. Setelah ini jangan putus asa, terus belajar. Mumpung dewek ditakdir seurip, masih bisa memperjuangkan hidup yang lebih istimewa. Nek sampean ora percaya bahwa hidup nanti itu lebih kekal, coba sampean lihat ke makam-makam desa sampean. Berapa banyak orang yang nisannya sudah tertulis 1950, 1947, 1950, 1960. Pertanyaan kita adalah sudah berapa lama dia tidur di sana? Dan selama itukah kita juga akan tidur? Apa kita masih memperjuangkan sesuatu yang kayak begini-gini aja? Wong kita itu makan bakso itu aja jadi penyuka bakso. Sampai dikai bakso itu 2 tahun dikongkon mangan bendino ping 3 sedino. Saya yakin bosen masih sampean itu penyuka bakso. Itulah fananya dunia. Itulah kesementaraan dunia. Maka kenapa kita ngorbankan sesuatu yang abadi begitu dengan sesuatu yang fana? Kok seneng-senengane tok? Wah senenglah kumpul arek-arek daripada mondok. Senenglah foya-foya, senenglah lungorono. Tapi dia lupa bahwa dia banyak kewajiban yang masih ditinggalkan dari agamanya.
Salate ya ora sah, ora kepikiran. Pendidikan agamane durung cukup, ora kepikiran. Hal-hal yang berkaitan dengan hak Tuhannya dia tidak kepikiran. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia, tapi ketika meninggalkan dunia dia baru ingat bahwa dunia tidak memberikan apa-apa padanya kecuali ruangan yang hanya 1x2 meter. Dan itulah yang harus kita ingat sepanjang hidup kita. Maka terima kasih sekali jenengan semua sudah bekerja sama. Kita bekerja sama dalam kebaikan. Saya ngatur-ngatur yang urusan, ya saya bagian ngatur-ngatur saja. Terus dengan Pak Anam, asatidnya ngajar, musrif-musrifahnya bina, jenengan tugasnya belajar. Kita sudah mengerjakan bagian masing-masing yang semoga itu dicatat dengan tebal oleh tinta para malaikat menjadi kebaikan kita seumur hidup, sehingga dengan hujah itulah besok di akhirat kita tergolong orang yang beruntung. Kita yakin kita tidak punya amal-amal lebih, tidak ada. Cuman misalnya kok menit tiba karena Faizin pernah belajar agama dengan rajin, walaupun wong iki istimewa, semester 8 ya wis gede, gelem mondok karo adik-adik kelasnya, belajar turu bareng karo hebat ini. Istimewanya dia harus masuk surga. Maka ketika Faizin masuk surga, saya nuntut kepada malaikat bahwa Faizin itu masuk surga gara-gara saya direkturnya. Nah, maka saya harus lebih dulu. Mosok kok santrine luwih dhisik timbang direkturnya, kan ya gak apik. Berarti aku dhisik izin, tetap aku dhisik. Jadi gitu, apalagi kalau kita berkumpul bersama seperti majelis malam ini, kita dikumpulkan seperti majelis malam ini, kita merayakan kelahiran baginda Rasul. Setiap malam Jumat kita bermaulid, yang semoga di akhirat nanti kita juga dikumpulkan dalam majelis-majelis seperti ini bersama beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keindahan yang kita harapkan. Senang majelis maulid, majelis ilmu. Terus besok ketika kita di akhirat dipanggil oleh baginda Rasul bahwa kalian pernah memuji saya di majelis muhadharatul afkar di Unisla ketika mondok di Ponpesma, maka saat ini saya ingin bertemu kalian, berkumpul bersama kalian. Andai itu terjadi, maka kita adalah orang yang paling beruntung sepanjang masa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.